Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Selamat datang di konten kacamata, konten terbaru aku teman-teman. Jadi kacamata ini aku terinspirasi karena aku pengguna kacamata juga, mataku minus. Jadi kayak lucu aja kali ya kalau misalnya dikasih nama kacamata. Nah, tapi kacamata sendiri ini punya kepanjangan. Jadi kepanjangannya itu adalah kamu cerita bersama Rialita. Konten kacamata ini aku tuh pengen kayak lebih sharing, lebih ngobrol, lebih santai aja karena aku juga di sini juga akan bahas yang ringan-ringan aja, nggak pengen yang berat-berat karena hidup udah terlalu berat ya. Jadi pembahasannya yang ringan-ringan aja dan berdekatan dengan keseharian kita, tentang kehidupan, tentang pengalaman, tentang pelajaran hidup gitu. Dan aku pengennya nanti bisa berbagi cerita sama teman-teman dan teman-teman juga bisa berbagi cerita sama aku di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama konten ini, jangan lupa dukung dengan cara di like videonya, di komen ya, terus di subscribe juga dan di share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya teman-teman ada usulan topik nih pembahasan gitu ya, kira-kira pembahasan apa yang lagi happening kah, atau misalnya yang lagi pengen teman-teman ceritain, itu bisa komen di kolom komentar di bawah. Nah, karena ini lagi bulan Ramadan, jadi aku pengen ngambil topiknya tentang momen bulan Ramadan. Lebih tepatnya di sini adalah momen Ramadan di zaman dulu ya, teman-teman. Dan di sini aku juga pakai pointer ya. Udah nyiapin laptop aku di sini karena ada beberapa yang memang harus aku bacakan gitu kan. Gak semua aku inget di kepala ya, teman-teman. Jadi anggap aja ini kayak ya siaran-siaran ala-ala gitu ya. Karena aku juga ini satu bentuk, nah aku mau cerita sedikit. Jadi kayak satu bentuk keresahan aku juga karena aku juga dulu kan pernah siaran nih gitu kan, terus semenjak menikah aku nggak pernah siaran lagi dan cuma di rumah aja. Dan aku tuh kayak pengen gitu kalau ngelihat suami aku lagi siaran, aku pengen siaran tapi aduh nggak bisa, nggak ada waktunya gitu, nggak ada kesempatannya gitu. Mungkin kesempatannya aku taruh di channel aku sendiri dan aku berharap ini bisa jadi penghibur teman-teman di rumah yang mungkin suka juga dengerin cerita-cerita kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi semoga bisa diterima dengan baik nantinya konten ini, aku berharap banget. Dan ya kita back to the topic. Jadi hari ini aku akan membahas tentang momen Ramadan di zaman dulu karena aku tuh nggak tahu kenapa lagi kangen banget sama momen-momen Ramadan di zaman dulu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngerasa kangen banget sama momen-momen Ramadan yang zaman dulu pernah dilalui gitu, tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi gitu ya. Apalagi mungkin kalau sekarang itu kan masanya udah pandemi gitu ya, akan lebih berasa dan perbedaannya tuh akan jauh banget ya nggak sih? Nah, karena bulan Ramadan ini adalah menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya di setiap tahunnya bagi umat muslim khususnya ya, di semua kalangan, baik itu orang tua sampai anak-anak gitu ya, menyambut bulan berkah di bulan yang cuman sebulan dalam setahun ini gitu kan ya. Dan terutama anak-anak nih, kalau aku dulu memposisikannya kayak banyak banget momen anak-anak yang gak terlupakan pada saat bulan puasa gitu kan ya, karena tuh senang banget gitu menikmati momen Ramadan dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang hanya bisa dilakukan pada bulan itu aja, pada bulan Ramadan aja. Nah, ini ada beberapa ya yang bisa bikin kita nostalgia dengan lebih tepatnya masa kecil di bulan Ramadan ya teman-teman. Karena kalau momen jadul ya pasti momen masa kecil, apalagi buat teman-teman yang kelahirannya tahun 90-an kayak aku, pasti akan merindukan momen itu. Nah, ini udah aku rangkum. Yang pertama adalah di sini aku kutip dari liputan6.com yang pastinya aku akan sebutin ya teman-teman, gak mungkin ini aku buat ngarang-ngarang sendiri. Jadi untuk kedepannya juga nanti aku bakalan cari referensi
kutipan-kutipan artikel dari Google ya, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Ini puasa sebulan penuh itu akan dapat hadiah. Ada yang kayak gitu. Jadi setiap orang tua itu pasti selalu ngajarin anak-anaknya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Aku sendiri pertama kali bulan puasa itu ikut puasa itu di kelas 2 SD kalau nggak salah ya, 2 atau kelas 3 SD, aku lupa banget. Jadi awal-awal tuh masih kayak setengah hari gitu kan, belajar di awal-awal, ntar lama-lama ikut sampai maghrib gitu. Dan itu emang perjuangan banget untuk bangun sahurnya ya, namanya anak kecil gitu kan ya, kadang mau kadang enggak, tapi alhamdulillah orang tua aku ngajarinnya itu sedini mungkin, jadi aku udah terbiasa dan nggak kaget aja gitu sama bulan puasa, karena dari kelas 1 SD bahkan dari TK itu udah kayak dikasih tahu kalau Ramadan itu harus puasa, nahan lapar dan haus, kayak gitu. Nah, biasanya nih ada beberapa orang tua yang ngasih hadiah ya, hadiah istimewa kalau misalnya si anak ini berhasil berpuasa selama sebulan penuh gitu. Jadi ini kayak suatu bentuk menyemangati supaya si anak ini puasa sampai maghrib dan sebulan penuh. Nanti kalau misalnya puasanya penuh bakal dapat hadiah. Buat teman-teman yang pernah ngerasain kayak gitu bisa komen di bawah. Kalau aku kayaknya hanya cuma sesekali aja sih, nggak setiap bulan puasa kayak gitu kan, karena memang aku diajarkannya ini adalah bulan wajib gitu bagi umat muslim. Jadi jangan karena mau dapat hadiah terus kita jadi ikut puasa kayak gitu, karena ini kan suatu bentuk hal yang wajib dijalankan kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau buat seru-seruan aja itu kan bisa bikin semangat, namanya anak-anak itu pasti bikin semangat lagi puasanya. Yang kedua adalah, ini udah pasti sampai sekarang ya, jadi kegiatan yang satu ini adalah ngabuburit. Nah, ngabuburit ini adalah suatu aktivitas ya yang dilakukan sambil menunggu waktu berbuka. Dan ini kalau misalnya zaman dulu gitu kan ya, beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah kenal yang namanya gadget. Kalau misalnya nunggu buka puasa, kita bisa sambil nonton YouTube atau mungkin nonton film. Tapi kalau di zaman dulu, aku ngabuburitnya itu biasanya kumpul sama teman-teman di rumah, tetangga-tetangga, ya kan? Ya nggak tau lah itu main-main apa aja yang bisa dilakuin. Terus nanti kita bakalan siap-siap buat berangkat ke masjid bareng-bareng. Ya nggak sih? Kalian gitu nggak sih? Itu tuh kayak udah tradisi banget sih zaman kecil tuh. Pokoknya kalau misalnya sholat di masjid bareng-bareng sama teman-teman tuh kayaknya seneng banget gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin anak-anak zaman sekarang apakah seperti itu atau enggak gitu. Kalau nggak jalan-jalan sore juga, atau ya main sama-sama kayak yang tadi aku bilang kayak gitu. Tadarusan bareng ya mungkin ya, karena aku juga dulu ada pengajian gitu kan. Selain sekolah aku juga ngaji di TPA gitu. Jadinya ya waktunya juga udah penuh sama hal-hal seperti itu gitu teman-teman. Yang selanjutnya ini adalah membangunkan sahur. Apakah ada teman-teman yang ikut ngebangunin sahur keliling kampung, keliling RT buat ngebangunin sahur? Jadi nggak hanya aktivitas siang hari aja ya teman-teman, si anak-anak ini juga punya kegiatan yang khusus saat sebelum sahur. Biasanya mereka ini bakal berkeliling gitu kan ya, sambil bawa alat pukul, terus teriak sahur, sahur gitu kan ya. Itu seru sih ya. Pasti kalau misalnya ada yang kayak gitu rasanya pengen ikut gitu kan ya, tapi kalau aku sih enggak sih. Itu biasanya adik aku tuh yang cowok, biasanya kayak gitu, kayak pengen ikutan gitu, tapi kan ya orang tua beda-beda, ada yang mengizinkan, ada juga enggak gitu. Tapi emang lebih enak di rumah aja sih gitu. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya yang lebih suka bangunin sahur, aku nggak tahu itu tidurnya jam berapa, mereka bangunnya jam berapa, atau jangan-jangan begadang gitu kan, tidurnya pas baru selesai sahur baru tidur lagi gitu ya, habis sholat subuh kayak gitu. Biasanya
Ini tuh anak-anak tuh saling nyamper dari satu rumah ke rumah yang lain ya, terus keliling deh bareng-bareng kayak gitu. Nah, aku juga kemarin sempet tahu, kalian tahu nggak sih info yang salah satu artis ibu kota ya, ini salah satu artis panutan aku juga ya, aku suka banget sama stylenya dia, ini Zaskia Adea Meka. Jadi beliau itu seperti kayak kurang setuju dengan cara membangunkan sahur di zaman sekarang gitu kan ya. Jadi ada videonya, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya juga di share kok. Aku setuju nggak setuju sebenarnya. Satu sisi bangunin sahur di bulan Ramadan itu memang udah kayak tradisi ya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Pokoknya dari setiap Ramadan itu pasti ada yang namanya bangunin sahur di toa masjid ya kan. Biasanya tuh ada yang di masjid bangunin sahur gitu kan. Nah mungkin caranya ini sedikit mengganggu bagi beliau gitu, karena ada nada-nada yang mungkin nggak biasanya didengar gitu. Biasanya kan kalau orang bangunin sahur di toa masjid ya biasa aja gitu, kayak sahur, sahur, bangun, bangun gitu, biasa aja. Tapi ini kayak ada nada-nada yang mungkin gitu kan nggak apa ya, kurang enak di telinganya mungkin ya. Tapi kalau aku dengerin sih ya kayak aku sih biasa aja gitu kan. Mungkin ada sebagian yang kurang suka, ada yang sebagian juga ya nggak apa-apa, ini kan bulan Ramadan gitu. Jadi ya menurut aku, kalau menurut aku sih ya sah-sah aja sih gitu kan, asalkan dia tidak memaki, tidak marah-marah atau tidak menghina gitu kan ya. Kalau misalnya pakai nada-nada, sedikit nada-nada yang memang kayak biar seru aja atau biar beda aja gitu ya, no problem sih kalau buat aku pribadi. Tapi kalau misalnya untuk orang yang nggak setuju, ya kita akan menghargai pendapatnya dia juga gitu. Jadi jangan ngejudge gitu, jangan julid gitu, jangan nyinyirin mereka yang memang kurang setuju gitu. Buat kita yang setuju ya sah-sah aja ya udah, tapi kita nggak usah ngebully yang nggak setuju kayak gitu sih. Kegiatan yang selanjutnya adalah mengisi buku kegiatan Ramadan. Ayo aku. Siapa yang pernah rebutan atau dulu-duluan tanda tangan imamnya? Dulu ya Pak Ustadz, setelah salat tarawih di masjid. Jadi buku kegiatan Ramadan ini tuh kayak udah suatu keharusan gitu ya, nih punya buku Ramadan kayak gini. Jadi di masa SD, SMP ada nggak ya? Aku lupa. Aku yang paling inget sih di SD ya, SMP bahkan hingga SMA mungkin masih ada ya. Si siswa ini diwajibkan mengisi buku kegiatan Ramadan gitu. Jadi buku ajaib ini selalu aja bikin kita terngiang-ngiang ya, nostalgia sama kegiatan dulu. Aku tuh dulu salah satu yang kayak males banget ngisi buku kayak beginian gitu kan ya. Jadi kan selama 30 hari, selama sebulan itu harus diisi kayak sholat wajibnya ya, ibadah wajib, ibadah sunnah, terus pas sholat tarawih itu ada ceramahnya gitu kan ya, terus kita harus kayak catat rangkumannya, harus nulis siapa penceramahnya sampai tanda tangannya. Itu kan kayak ampun males banget gitu kan ya, kita harus abis sholat nih terus ke depan ke bagian cowok terus ketemu sama imamnya gitu kan ya. Itu kayak ya malu aja, gimana sih anak kecil gitu kan ya. Kadang aku ya jujur-jujuran aja kadang aku suka ngarang-ngarang sendiri. Kadang aku tuh ceramahnya aku lihat di TV, terus nanti ustadznya aku cuma nanya doang, ustadznya siapa gitu, terus tanda tangannya aku buat-buat sendiri. Ya ampun, maafkan ya ibu guru karena dulu masih kecil jadi banyak hilafnya. Tapi ini ya berkesan banget ya. Jadi kayak kalau misalnya buku Ramadannya tuh penuh gitu, rasanya senang banget gitu kan. Terus dapat nilai gitu kan. Dinilai apa enggak sih? Aku nggak tahu ya. Pokoknya suruh isi aja ya, bilangnya sih dinilai gitu kan. Karena ini pelajaran agama gitu kan ya. Kalau teman-teman gimana? Apakah benar-benar mengisi 30 hari itu dengan ceramah yang di masjid dan tanda tangannya asli dari Pak Ustadznya atau enggak?
Yang selanjutnya adalah main petasan, laser, sampai perang sarung. Ini aku sedikit kurang setuju banget. Aku juga agak risih nih sama teman-teman yang mainan kayak gini. Mungkin kalau mainan laser itu masih biasa aja, walaupun dulu kayak mitosnya gitu kan ya, kalau kena nih cahayanya matanya bakalan buta, ya nggak sih kayak gitu. Tapi aku nggak tahu sampai sekarang itu bener apa enggak ya. Tapi kalau untuk main petasan sama sarung nih, perang sarung ini aku nggak setuju banget karena tuh bisa bahaya gitu. Apalagi kalau misalnya main petasannya itu di waktu-waktu sholat tarawih misalnya gitu, itu ganggu banget gitu. Terus kayak perang sarung, nah kayaknya sampai sekarang perang sarung juga masih ada ya gitu untuk sebagian anak-anak yang ngelakuinnya. Tapi aku emang kurang setuju banget karena ini bisa melukai gitu kan ya. Sarung itu kan ujungnya itu dilancipin gitu kan, terus kayak disabet-sabetin gitu ke jalan, ya nggak sih, sampai bunyi gitu. Bahkan mungkin ada yang kayak ditaruhin batu di ujungnya itu, aduh bahaya banget sih. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih sekolah terus ikut perang sarung tuh jangan deh ya, mendingan udah deh di rumah aja deh, nonton TV aja atau nonton YouTube aja di rumah daripada harus perang sarung ya. Nah, buat teman-teman yang dulu pernah ngelakuin itu, tobatlah kalian. Jangan sampai nanti adik kalian atau anak kalian bakalan kayak gitu, ya kan? Pasti seumuran aku udah ada yang punya anak kan? Jangan sampai diikutin kayak gitu, dan harus diberi apa ya, kayak pengarahan gitu bahwa ini tuh gak baik gitu. Oke, kita lanjut. Di kegiatan yang selanjutnya adalah ini momen dimana adanya pesantren kilat. Nah, pesantren kilat ini atau disingkat jadi Sanlat, kayak merek pencuci piring ya? Oh enggak, itu beda. Jadi Sanlat ini adalah kegiatan di bulan Ramadan yang kegiatannya itu diisi dengan kegiatan religius gitu ya. Ini berlangsung 2-3 hari biasanya di sekolah masing-masing gitu, dan ada juga yang sampai nginep di sekolahnya. Dulu aku pernah ngerasain itu ya, cuman emang aku paling gak suka nginep di sekolah. Karena apa? Karena kalau misalnya mau buang air ya, buang air kecil itu kayak takut banget karena ya WC-nya tuh menyeramkan ya. Aku nggak tahu kalau di sekolah yang lain kayak gimana WC-nya, tapi kalau di sekolah aku itu serem banget, jadi aku nggak suka gitu kan. Tapi untungnya nginep di sekolah waktu itu pesantren kilat itu, kalau di sekolah aku cuman 1 hari aja gitu, nggak sampai 2-3 hari kayak gini. Aduh, aku nggak ikutan deh ya, sehari aja udah cukup. Nah, biasanya kegiatannya itu diisi dengan materi keagamaan, sholat jamaah, tadarus, mendengarkan ceramah, dan lomba-lomba lainnya yang berkaitan dengan amalan dan ibadah. Ya, kayak lomba azan, lomba ceramah, sampai lomba baca Al-Quran gitu. Jadi, kitanya tuh nggak kerasa gitu, tahu-tahu beduk aja. Walaupun emang ngejalaninnya tuh sampai kayak ngantuk. Ya nggak sih? Itu ujiannya ya, ngantuk. Momen Ramadan zaman dulu yang lainnya yaitu adalah sahur on the road. Aku nggak pernah ya ikut kegiatan sahur on the road. Ya, seumur-umur aku nggak pernah, walaupun teman-teman aku waktu itu sering banget ngajakin sahur on the road. Tapi kalau aku lebih ikut ke patungannya aja gitu. Karena ini kan sahur on the road itu kegiatan yang kayak keliling pas sebelum jam sahur ya, kayak jam 1, jam 2 gitu, untuk ngebagiin makanan-makanan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau aku lebih kayak ikut aja nih aku patungannya, tapi aku nggak ikut sahur on the road-nya gitu. Jadi aku lebih pilih di rumah aja gitu. Dan ini booming banget pada tahun 2000-an ya, karena kegiatan ini juga kayaknya sampai sekarang ada beberapa yang ngelakuin ya. Nggak tahu ya kalau misalnya masa pandemi kayak gini, tapi ini juga satu momen yang nggak bisa dilupain gitu. Kalau aku sih yang karena nggak ngerasain, jadi ya nggak tahu momennya kayak gimana. Tapi buat teman-teman aku yang cerita, seru banget loh sahur on the road gini. Iyalah, karena kan kelilingnya itu sama teman-teman sambil ngobrol bareng gitu kan, sambil bercanda-canda atau gimana kayak gitu.
Nah, itu dia beberapa momen Ramadan di zaman dulu yang udah aku share ke teman-teman. Kalau waktu itu aku yang paling apa ya, kayak berkesan banget. Yang pertama mungkin karena aku sekarang udah nikah, udah berkeluarga. Jadi pasti momennya itu kumpul sama keluarga inti gitu, kayak sahur bareng, terus buka puasa bareng keluarga inti, terutama pas masih ada adik aku yang paling bungsu gitu kan, yang paling kecil, karena adik aku udah almarhumah. Jadinya itu momen yang paling dikangenin banget sih, kayak pengen gitu ngulang gitu, tapi kan ya nggak bisa gitu ya. Ya itu sih yang paling dikangenin sebenarnya, momen sama keluarga inti gitu. Kira-kira kalau kamu ada hal menarik apa di momen Ramadan zaman dulu? Bisa share di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan juga menonton ya sharing aku kali ini di Kacamata. Kalau teman-teman punya usulan topik ya, kira-kira apa sih topik menarik yang bisa aku bahas di Kacamata, bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.